karena memang masih suasana Idul Fitri, Ibu mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin ya jika Ibu ada kesalahan baik mungkin perkataan ataupun perbuatan ya. Ibu mohon maaf lahir dan batin untuk semuanya. Jadi hari ini kita pertemuan ke-9, tapi memang pertemuan ke-8 UTS belum kita lakukan ya, mungkin rencananya akan di minggu depan. Nah, kebetulan karena Ibu saat ini sudah ada di Prodi, dan sekitar 10 menit yang lalu, listrik di gedung E, Ibu nggak tahu ya apakah di semua gedung atau hanya gedung E saja gitu, jadi mati listriknya, jadi hanya yang hidup cuma lampu. Kemudian AC, terus listrik, colokan segala macam itu nggak berfungsi. Jadi laptop Ibu ini baterainya itu sisa 77% dan kurang lebih 1,5 jam saja gitu ya. Jadi kita akan langsung saja ke materi pembelajaran hari ini ya tentang ketahanan nasional. Pak, buka aja Pak. Buka aja gimana Pak? Panas. Buka gini. Oke Pak. Oke. Ibu pindah ruangan sebentar ya. Karena di ruang sebelah katanya ya. Ruangan lain ya. Bismillahirrahmanirrahim, semoga baterai laptopnya cukup ya. Nah, jadi hari ini kita mau ke pertemuan 9, itu kita akan membahas tentang ketahanan nasional. Tugas yang minggu yang lalu tentang wawasan Nusantara sudah dikumpulkan ya? Sudah Ibu. Oke, sudah ya. Sudah Ibu. Waalaikumsalam. Mbak Er. Kenapa Mbak? Enggak, tapi cuman ini doang, AC sama colokan. Colokannya nggak nyala? Enggak. Hidup ya? Hidup ya? Oh iya udah, aman berarti Mbak. Mbak flare batin. Flare batin. Hari ini. Udah. Ngoper ya? Enggak juga jadi pelacak. Oh gitu. Kalau ngoper itu tandanya apa Mas? Nah itu bisa dari kapasitor. Itu maksudnya ketahuan dengan ngoper gitu. Ini mah kontrol. Oh nggak nyala. Muter. Oh.
Kamu ngasih yang rusak. Terus Tapi kan nggak tahu ini gabung nggak ini. Harusnya bisa sih. ini baru yang berarti Yang sebelah bisa itu nih ya. Pak. Yang sebelah sama yang bisa kan itu aja ya. Ini. Buat 16. Susah banget. Saya aja agak tinggi. Iya. Ini remote yang intervensi. Nanti kalau mati lagi yang tadi itu. Hah? Oh iya yang sebelah situ ya. Makasih sama-sama ya. Tapi colokannya bisa. Oke, terlihat ya slide-nya. Belum aja. Oke. Lihat Ibu. Hari ini kita akan belajar tentang ketahanan nasional. Kemarin sudah tentang wawasan Nusantara. Sebelumnya Ibu akan sedikit mereview ya. Jadi di sini adakah yang ingin memberikan pendapatnya tentang apa itu wawasan Nusantara? Silahkan Fajri. Terima kasih. Jadi izin menjelaskan secara singkat mengenai apa itu wawasan Nusantara. Jadi dari yang Fajri baca dari jurnal yang itu sampaikan juga, jadi secara singkatnya bahwasanya wawasan Nusantara itu merupakan suatu alat yang dimana digunakan untuk menyamaratakan seluruh persepsi, seluruh pandangan di seluruh warga negara Indonesia guna mencapai yang namanya tujuan nasional. Jadi dengan adanya wawasan Nusantara ini diharapkan tidak akan adanya perbedaan persepsi, tidak adanya perbedaan pandangan di negara Indonesia, sehingga yang namanya tujuan nasional yang tercantum pada alinea kedua pada pembukaan Undang-Undang Dasar itu dapat direalisasikan. Oke, baik. Terima kasih ya Fajri. Jadi benar ya, jadi kalau misalkan wawasan Nusantara itu sebagai cara pandang ya dan sikap bangsa Indonesia mengenai jati diri kita. Dilihat dari Indonesia kan dari Sabang sampai ke Merauke ya. Jadi secara geopolitik ya berdasarkan bentuk geografinya dan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 itu bagaimana kita melihat ya, Indonesia itu ya dengan berbagai tentunya perbedaan budaya gitu ya, perbedaan suku, ras dan lain sebagainya, cuman kita itu cara pandangnya bagaimana untuk mewujudkan cita-cita nasional kita yang tertera di dalam Undang-Undang Dasar 1945. Okay. Lupa kayak Pak. Oke. Kemudian dari jurnal yang sudah Ibu berikan sebelumnya ya, itu ada nggak kendala apa gitu ya dalam apa namanya mensintesis literatur review yang sudah Ibu berikan sebelumnya. Jadi di situ ada 3 jurnal ya, ketiga-tiganya tentang apa namanya wawasan Nusantara. Sebelumnya Ibu akan lihat terlebih dahulu karena memang kebetulan belum sempat Ibu cek ya tugas kewarganegaraan. Hanya 56 orang ya yang submit. Sisanya kenapa? Terlambat atau gimana ini? Deadline-nya tanggal 9 ya, hari ini. Gue juga lupa ternyata ya. Berarti masih ada waktu sampai nanti malam ya. Untuk rekan-rekan yang belum mengumpulkan, masih bisa Ibu tunggu sampai malam ini deadline-nya. Silahkan Florian. Izin Bu, itu saya mau bertanya itu untuk yang tugas itu salah satu aja atau memang ketiganya Bu?
Ketiganya, jadi kalian membuat sintesis ya, membuat literatur review dari 3 jurnal itu. Sebelumnya sudah pernah mengerjakan tugas berupa term paper atau literatur review belum? Ya, Florian sudah pernah mengerjakan sintesis artikel tentang topik tertentu gitu ya dari beberapa artikel ilmiah. Sudah, Bu. Nah, jadi dari ketiga jurnal itu ya. Jadi kan ini pokok bahasannya mengenai wawasan Nusantara. Nah, jadi dari ketiga artikel itu kemudian disintesis ya. Jadi artikelnya ini sebenarnya nggak direview satu persatu. Jadi ada beberapa mahasiswa juga yang sebenarnya salah pengertian ya. Jadi dia artikel A kemudian dia review, kemudian artikel B dia review, kemudian artikel C juga dia review. Tapi nggak seperti itu gitu ya. Tapi kalian membuat sintesis satu ya term paper itu dari ketiga artikel itu. Jadi artikel yang pertama itu dia akan membahas tentang apa. Kemudian yang artikel kedua itu bahasannya topiknya sama gitu ya. Topiknya sama, kemudian kalian bahas gitu. Jadi artikel ini itu bukan artikel yang mengulas tentang topik yang berbeda gitu ya. Tapi artikel senada dia permasalahannya sama-sama untuk membahas tentang peningkatan pemahaman wawasan Nusantara gitu ya. Kemudian bagaimana menjadikan wawasan Nusantara itu sebagai sarana pembangunan gitu ataupun pembentukan karakter bangsa begitu kan. Kemudian banyak juga ya yang masih kurang memahami tugasnya ya. Jadi coba sebentar Ibu cek. Nah iya, jadi banyak yang masih mereview satu persatu artikelnya ya. Ini malah belum dapat Ibu. Siapa nih yang udah sintesis secara keseluruhan? Sini ada nggak yang udah sintesis secara keseluruhan atau ini masih satu persatu semua? Belum ada. Belum, Bu. Sepertinya itu ada dibuat satu persatu seperti itu, Bu. Bentar ya. Oke, kita lanjut ke materi ketahanan nasional ya. Nah, jadi materi pembelajaran kita hari ini yang pertama yaitu tentang esensi dan urgensinya apa ya ketahanan nasional itu, kemudian model Astagatra ya. Apakah rekan-rekan di sini ada yang pernah mendengar istilah Astagatra? Ketahanan nasional Indonesia. Kemudian bela negara sebagai pendekatan. Yang kita bahas nanti ya tentang Astagatra. Kemudian upaya untuk mewujudkan ketahanan nasional itu dan dinamika serta tantangannya dalam ketahanan nasional di Indonesia. Nah, jadi kalau misalkan sebuah negara itu pasti punya tujuannya.
Kalau misalkan negara Indonesia, tujuan negara Indonesia ada di mana? Tertuang di dalam apa? Tujuan negara Indonesia. UUD 1945, Bu, Undang-Undang Dasar. Oke, di Undang-Undang Dasar ya, di alinea ke Keempat, Hanya Bu. keempat, Bu. oke, keempat apa itu tujuan kita? Apa tujuan negara kita? Yang pertama apa sih ya? Mencerdaskan kehidupan bangsa ya. Kemudian apa lagi? Coba Ibu tanya. Mencerdaskan kehidupan bangsa, Ya, silakan Kalista, mencerdaskan kehidupan bangsa. Terus? serta dalam melaksanakan ketertiban dunia, abadi dan keadilan sosial. Sama ada di seluruh rakyat Indonesia dan seluruh tempat Indonesia. Oke, tertera jelas ya di Undang-Undang Dasar ya di alinea keempat bahwa kita memiliki tujuan dan setiap negara juga punya tujuan itu. Nah, kemudian untuk mendapat itu ya tentunya kita tuh punya strategi, punya kekuatan. Karena dalam mewujudkan itu pasti ada ancamannya seperti apa, tantangannya, hambatan serta gangguannya. Nah, kekuatan untuk mencapai tujuan nasional itu dikenal dengan ketahanan nasional. Nah, jadi kalau misalkan kita bicara tentang tantangan, ancaman itu nggak hanya berasal dari luar saja, tapi dari dalam juga ada. Jadi ada hal-hal yang tentunya itu bisa membahayakan kesatuan, kemudian keberadaan dan kelangsungan hidup bangsa tentunya. Nah, kemudian kondisi negara dinamis ya, sehingga ancaman, tantangan, hambatan ya, sama gangguan itu tuh selalu berubah. Ya, jadi tidak konsisten gitu ya. Ancamannya selalu sama, enggak, tapi dinamis sifatnya. Jadi karena itu ketahanan nasional itu harus dibina dan ditingkatkan. Nah, fungsi ketahanan nasional itu apa ya? Jadi yang fungsinya itu ketahanan nasional itu berupa doktrin. Jadi dia doktrin dasar nasional untuk pembinaan kehidupan nasional dan sebagai pola dasar pembangunan nasional. Nah, jadi yang akan kita tekankan di sini adalah esensi dan urgensinya. Kenapa sih kita harus belajar tentang ketahanan nasional? Jadi fungsinya apa? Ya, kalau misalkan kita sudah tahu esensi dan urgensinya serta kemudian fungsinya, baru kita akan bisa memahami ya peranan ketahanan nasional itu seperti apa. Nah, jadi ada yang namanya doktrin dasar nasional. Ya. Jadi kalau misalkan doktrin dasar nasional itu nantinya akan menjadi fungsi ya ketahanan nasional. Jadi doktrinnya itu ya kalau kita mau memimpin ya untuk memimpin tetap ya harus punya pola pikir, kemudian harus punya pola sikap, pola tindak ya, juga pola kerja untuk menyatukan langkah-langkah bangsa yang bersifat interregional, intersektoral maupun multidisiplin. Nah, kemudian di situ nanti akan bisa kita terapkan gitu ya metode pembinaan kehidupan nasional. Jadi suatu metode integral yang mencakup seluruh aspek yang terdiri dari aspek alamiah. Nah, kemudian dari situ kita bisa merumuskan ya dari pembangunan di Indonesia. Jadi kemudian akan ada arah pedoman dalam pembangunan nasional di seluruh bidang secara terpadu. Nah, jadi kalau misalkan kita sudah tahu ya esensi dan urgensi, kemudian fungsi ketahanan nasional, kemudian kita tahu peranan ketahanan nasional itu sebenarnya apa. Jadi perannya itu yang pertama sebagai tolak ukur kondisi keberhasilan penyelenggaraan kehidupan nasional dan pembangunan nasional. Nah, kemudian ketahanan nasional yang tangguh ya, yang baik itu bisa mendorong laju pembangunan nasional. Dan keberhasilan pembangunan nasional ya itu akan meningkatkan ketangguhan ketahanan nasional.
Jadi dia sifatnya apa ya, timbal balik seperti itu ya. Nah, kemudian ada konsepsi ketahanan nasional itu merupakan metode dan pendekatan komprehensif integral dalam penyelenggaraan kehidupan nasional dan pembangunan nasional. Nah, kemudian konsepsi ketahanan nasional sebagai pola dasar pembangunan nasional yang dilakukan melalui penetapan replika. Nah, ini yang tadi sempat Ibu singgung ya tentang Astagatra. Ya, jadi apa namanya ada unsur ya, unsur kekuatan nasional itu kita kenal dengan istilah gatra. Nah, jadi seluruh konsepsi ketahanan nasional itu istilahnya Astagatra. Nah, ini digunakan untuk memecahkan permasalahan nasional. Jadi kalau misalkan unsur ketahanan nasional yang utama itu ada 3 ya, atau bisa kita kenal dengan Trigatra. Jadi yang pertama penduduk ya, kemudian yang kedua sumber daya alam, yang ketiga itu wilayah. Nah, kemudian kalau misalkan secara lebih luas lagi, dikembangkan lebih luas lagi, itu bisa ada namanya Pancagatra. Jadi ada ideologi, kemudian politik, ekonomi, sosial, budaya, kemudian pertahanan dan keamanan. Nah, kalau misalkan ketahanan nasional, penduduk, sumber daya alam, wilayah, ini adalah unsur yang harus ada. Ya, unsur yang wajib ada. Unsur ini tidak boleh kosong. Ya, kalau misalkan kosong memang ya tidak mungkin ada negara ya tanpa adanya penduduk. Kemudian tidak mungkin ada negara tanpa sumber daya alam. Ya, walaupun ada mungkin suatu negara dengan sumber daya alam yang minim, tidak melimpah gitu ya, tapi tetap ada sumber daya alamnya. Kemudian yang ketiga itu wilayah. Ya, karena memang dasar apa namanya syarat ya, yaitu adanya negara itu yang pertama, yang utama juga adanya wilayah ya, wilayah pemerintahan gitu ya, kemudian kedaulatan yang diakui gitu. Nah, kemudian kalau dikembangkan lagi, nah ini bisa apa namanya ada unsur ideologi, politik, ekonomi ya, sosial budaya, pertahanan dan keamanan. Namun utamanya adalah Trigatra ini. Oke, jadi bela negara ya. Kalau misalkan bela negara itu sebagai pendekatan Astragatra. Sebenarnya apa ya yang dimaksud dengan bela negara? Ada yang bisa memberikan contoh apa yang dimaksud dengan bela negara? Saya juga ini walaupun gayanya saya juga masih di kampung. Silakan. Dinda. Oke, silakan Florian. Baik, kalau dari saya sendiri itu untuk bela negara itu lebih ke sikap kita, sikap tindakan perilaku gitu, yang dimana kita itu menunjukkan bahwa kita itu setia dan komitmen terhadap negara dan bangsa kita sendiri. Contohnya itu mungkin contohnya itu seperti lebih ke seperti membayar pajak gitu. Oke, bisa ya. Ini Dinda hadir ya Dinda. Jangan lupa catat nama-nama yang aktif ya Dinda. Hadir Bu. Oke, jadi kalau misalkan apa namanya bela negara ya, secara apa namanya singkat, padat dan jelas sebenarnya sudah disebutkan oleh Florian ya. Jadi kalau misalkan kita bicara tentang bela negara, sebenarnya bela negara itu apa sih? Apakah sesuatu yang harus berupa tindakan mengangkat senjata gitu ya, berperang dan lain sebagainya. Tapi ternyata bela negara itu maknanya itu tuh lebih luas ya, lebih daripada itu. Jadi kalau misalkan bela negara itu apa? Sikap kita ya, seperti yang rekan kalian tadi bilang, sikap kita, perilaku kita, tindakan kita yang menunjukkan kecintaan kita kepada
negara kita ya, NKRI. Nah, jadi kalau misalkan lebih detail lagi, sikap dan perilakunya seperti apa sih? Yang pertama cinta tanah air. Kemudian yang kedua itu ada sadar berbangsa dan bernegara. Ya. Yang ketiga itu ada setia kepada Pancasila sebagai ideologi negara. Kemudian ada rela berkorban, dan yang terakhir ya itu ada memiliki kemampuan awal bela negara. Ya, jadi ini sepertinya pembahasan tentang bela negara di ketahanan nasional ini, sebentar ya Ibu cek, tidak terlalu dalam gitu ya. Cuman akan kita bahas sedikit di sini. Jadi kalau misalkan cinta tanah air itu yang seperti apa gitu ya. Sebagai contohnya konkretnya saja ya, misalkan kalian mahasiswa gitu, seorang mahasiswa. Nah, bentuk cinta tanah air itu contohnya seperti apa yang konkret? Yang pertama ya, bisa dengan menggunakan produk-produk Indonesia gitu ya. Menggunakan produk-produk UKM dibandingkan dengan produk-produk impor. Itu adalah bentuk cinta tanah air. Nah, kemudian ada mencintai lingkungan dengan membuang sampah pada tempatnya gitu kan. Kemudian menjaga lingkungan kalian tetap bersih gitu ya. Kemudian ada berpartisipasi aktif gitu ya. Kalau misalkan secara luasnya mungkin dalam pembangunan nasional, cuman kalau misalkan dalam skala kampus gitu ya, untuk mahasiswa itu mungkin berpartisipasi aktif dalam kegiatan ya, kegiatan-kegiatan positif seperti keorganisasian, kemudian ataupun kegiatan-kegiatan UKM gitu ya, yang semakin meningkatkan kemampuan kalian gitu ya. Terus apa yang paling penting kalau misalkan contohnya mahasiswa? Belajar ya. Belajar itu adalah salah satu bentuk ya, bela negara yang bisa kalian lakukan. Kalau misalkan ibu apa gitu ya, kalau ibu karena sebagai di sini adalah orang yang bekerja gitu kan, PNS ya berarti bekerja dengan baik, bekerja secara profesional gitu kan, bertanggung jawab pada setiap pekerjaan gitu. Nah, kemudian ada lagi gitu ya, kalau misalkan kalian masih sekolah gitu, contohnya setiap hari Senin melakukan upacara. Nah, itu adalah salah satu bentuk wujud bela negara yang kalian lakukan gitu ya sebagai warga negara. Nah, kemudian upaya bela negara ya dapat diwujudkan pada berbagai hal, pendidikan kewarganegaraan, kemudian pelatihan dasar kemiliteran. Ini apabila kalian memang di dalam sebagai anggota gitu ya, TNI ataupun Polri, dan pengabdian sesuai dengan profesi. Pada saat ini kan kalian sebagai mahasiswa gitu ya, jadi apa yang bisa dilakukan oleh mahasiswa seperti yang tadi Ibu sebutkan contoh-contohnya ya. Nah, jadi itu merupakan salah satu dari kontribusi ya kalian dalam menjaga ketahanan nasional. Jadi mempunyai kemampuan awal bela negara ya, itu merupakan salah satu kontribusi dalam menjaga ketahanan nasional. Nah, kalau misalkan punya kemampuan awal bela negara itu yang seperti apa Bu gitu ya. Contohnya saja kalau misalkan Ibu pernah dapat dulu ya pelatihan gitu tentang bela negara, itu adalah kalau misalkan kalian melakukan olahraga gitu ya, menjaga tubuh tetap sehat, tetap kuat jasmani dan rohani. Nah, itu salah satu wujud bela negara ya. Nah, kemudian ya, letak geografis Indonesia itu selain mendatangkan keuntungan juga dapat menimbulkan kerugian dan ancaman. Jadi perlu perhitungan dalam menentukan kebijakan dalam menyusun strategi untuk menjamin bangsa. Jadi seperti kita tahu ya, kalau misalkan wawasan Nusantara itu secara geopolitik gitu ya, merupakan cara pandang kita. Ya, jadi Indonesia itu dari letak geografisnya saja ya sudah merupakan negara kepulauan gitu ya, dengan berbagai macam budaya, bahasa, ras dan lain sebagainya ya. Itu selain mendatangkan keuntungan buat kita, itu kan bisa menjadi ancaman. Kalau misalkan kalian datang ke taman bunga gitu ya, bunga yang warnanya sama gitu kan, itu tidak semenarik
taman yang bunganya itu warna-warni. Nah, gitu juga Indonesia. Jadi kalau misalkan kita melihat budaya Indonesia yang beragam, itu adalah sebuah keunggulan kita, gitu ya. Budaya kita sangat beragam, tapi bisa juga menjadi ancaman apa? Kita mudah diprovokasi, gitu ya. Apa namanya, sudah berapa tahun nih Indonesia merdeka ya? Dari tahun 45 sampai 2022 itu hampir 80 tahun ya. Jadi hampir 80 tahun tapi topik tentang apa namanya SARA ya, kemudian eh, apa namanya penistaan pada agama tertentu, kemudian pada suku tertentu gitu ya, mudah diprovokasi dengan apa namanya ujaran kebencian ya yang apa namanya menyangkut SARA itu masih sangat banyak ya, baik itu secara langsung ataupun di media sosial. Nah, jadi hal-hal yang seperti itu tuh membuat kita itu mudah apa namanya diprovokasi. Nah, itu apa namanya perlu strategi gitu ya. Jadi bagaimana kebijakan ya itu untuk menjamin apa namanya kehidupan kebangsaan kita ini itu tetap terjamin. Jadi perlu strategi khusus. Berbeda mungkin dengan negara yang apa namanya budayanya yang memang tidak seberagam kita. Contohnya saja kalau misalkan Jepang ataupun Korea gitu ya, mereka budayanya ya satu seperti itu. Tapi kalau kita budayanya beragam. Nah, kemudian ada yang namanya itu geostrategi. Jadi yaitu metode ya yang digunakan untuk mewujudkan cita-cita proklamasi ya, cara kita untuk menangkal ancaman, tantangan, gangguan, hambatan gitu ya. Juga bisa untuk memanfaatkan geografi negara untuk menentukan kebijakan. Jadi kita juga secara geografis ya, kenapa memang ada waktu ibu masih zaman kuliah dulu mahasiswa yang nanya gitu ya sama dosen, kenapa Pak apa namanya Indonesia ini sulit untuk maju ya. Ya karena memang mungkin selain sumber daya manusianya ya yang apa namanya mudah untuk di adu domba gitu ya, kemudian mungkin SDM-nya pendidikan belum merata gitu, dari segi geografis itu memang kita terpisah, pulaunya itu cukup apa namanya ya, cukup membutuhkan apa logistiknya itu tuh butuh biaya gitu ya, dari Pulau Jawa kemudian ke Pulau Sumatera, Kalimantan dan lain sebagainya gitu. Jadi memang butuh strategi khusus gitu ya. Bagaimana supaya pembangunannya itu merata, tidak hanya Jawa sentris ataupun hanya apa namanya terfokus di titik-titik tertentu gitu ya. Nah ini apa namanya itu tantangannya itu masih sangat banyak. Ya. Nah, kemudian geostrategi itu menjadi daya tangkal ya terhadap ancaman di beberapa aspek. Yang pertama yaitu jadi ketahanan aspek ideologi. Jadi kepribadian bangsa hasil dari kesepakatan para pejuang. Kalau misalkan kita berbicara dengan ideologi. Jadi aspek ideologi ini menjadi kekuatan saat ancaman ideologi lain masuk berupa paham atau aliran baru yang berkembang. Kemudian kalau misalkan dari ketahanan aspek ekonomi ya, itu kemampuan negara berkaitan dengan aspek produksi, distribusi, dan konsumsi barang dan jasa gitu ya, dalam aspek ekonomi. Jadi sebuah upaya untuk meningkatkan taraf hidup bangsa dan negara. Nah jadi kalau misalkan kalian pernah berpikir nggak sih kalau barang-barang dari Cina itu sangat banyak ya di Indonesia ya, bahkan sekelas apa namanya casing handphone saja ya rata-rata dari China gitu kan ya. Jadi kalau misalkan kalian apa namanya ikuti berita-berita terkini gitu ya, jadi kalau misalkan sekarang ini lagi ada perang dagang lah istilahnya ya, jadi apa namanya Amerika Serikat membuat kebijakan menaikkan tarif impor gitu ya dari beberapa negara termasuk China, Indonesia juga termasuk, itu lebih dari 30%. Nah, kemudian apa namanya dibalas ya sama China juga melakukan hal yang sama, menaikkan tarif impor barang dari Amerika ke China. Nah, kemudian ada beberapa pendapat bahwa
perang dagang itu karena juga di China itu barang di dalam negerinya itu sudah oversupply. Jadi mau nggak mau mereka tuh memang harus impor gitu ya ke banyak negara, salah satunya Amerika Serikat. Nah, tapi pernah nggak sih kalian itu berpikir kenapa ya harga barang di Cina itu tuh sangat murah gitu ya? Bahkan sampai ke tangan kita saja casing handphone itu tuh harganya 10 ribuan, 20 ribuan itu tuh banyak banyak banget gitu kan ya. Nah, pernah nggak kalian berpikir kenapa sih mereka itu kok harganya murah banget gitu ya? Sampai-sampai barang lokal kita itu benar-benar nggak bisa bersaing gitu ya. Dari segi kualitas mereka lebih bagus dan dari segi harga mereka lebih murah gitu kan. Nah, ternyata kalau misalkan di China itu pemerintah sana itu sangat apa namanya mendukung ya produksi di dalam negeri. Jadi bagaimana mereka mendukungnya? Yang pertama itu mereka pusatkan apa namanya eh, produsennya itu pada satu distrik ya namanya itu kalau nggak salah itu Guangzhou apa ya ibu lupa ya. Sering kalau misalkan kalian lihat apa namanya skincare gitu ya kalau perempuan dilihat itu nama kotanya pusatkan di situ. Jadi kalau misalkan ada barang, kalau tidak salah itu Guangzhou ya, yang di apa namanya didatangkan langsung ke situ. Jadi apa ya, lupa nggak tahu. Kemudian dari situ juga kemudian akan diekspor gitu kan. Jadi dari segi biaya itu nggak mahal. Jadi pabrik masuk akan di secara apa ya biaya ya itu tuh nggak mahal ya jadi dipusatkan ke situnya jadi selain apa namanya itu biaya logistiknya yang murah biaya apa namanya produksinya yang juga disubsidi sama negara gitu ya jadi membuat apa namanya hmm, harga modalnya itu tuh sangat rendah gitu ya. Beda kalau misalkan di Indonesia gitu ya. Kalau misalkan di Indonesia dia nggak terpusat gitu ya, nggak terpusat tapi apa namanya tersebar di mana-mana gitu ya. Misalkan kalau misalkan apa namanya pakaian, baju mungkin di Pulau Jawa gitu kan. Kemudian apa namanya pabrik yang lainnya gitu kan itu nggak hanya di Pulau Jawa tapi berpencar-pencar gitu. Jadi nggak terfokus di satu titik gitu. Jadi kenapa di China itu murah salah satunya karena itu. Nah, kemudian contohnya lagi dari ketahanan aspek politik ya. Jadi kalau misalkan ketahanan aspek politik itu berkaitan dengan kesatuan dan keutuhan bangsa. Ya, keberhasilan ketahanan aspek politik adalah adanya stabilitas politik yang berkaitan dengan keamanan. Nah, ini juga salah satu faktor penting ya dalam ketahanan nasional itu adalah stabilitas politik. Berkaitan dengan keamanan. Jadi kalau misalkan suatu negara gitu, jadi dari segi stabilitas politiknya itu nggak stabil ya, apa namanya ke apa ketahanan ya ketahanan negara atau ketahanan nasionalnya itu juga bisa menurun gitu ya. Jadi itu semacam lingkaran circle gitu ya yang toh lain dari aspek ideologi, ekonomi, kemudian politik. Jadi dari aspek ketahanan politik itu bisa mempengaruhi ekonomi. Ya, contohnya saja kalau misalkan politik di harga saham gabungan menurun gitu ya. Ya, jadi kalau lain orang-orang dari segi politik atau keamanannya itu nggak meyakinkan ya mana mau mereka menanamkan uangnya gitu ya di sebuah negara yang memang dari aspek politiknya itu tuh tidak stabil gitu ya. Jadi itu akan saling terkait satu sama lain. Nah, kemudian ada aspek sosial budaya ya. Jadi kalau misalkan aspek sosial budaya ini kait atau dalam dan untuk menjamin kelangsungan sosial budaya Indonesia.
Nah, kemudian kalau untuk pertahanan dan keamanan ya itu untuk melindungi kepentingan hidup bangsa dan kelangsungan hidup bangsa. Jadi ada 5 aspek ya tadi ya, ada ideologi, ekonomi, politik, sosial, budaya, dan pertahanan dan keamanan. Di dalam organisasi belum udah pernah. Nah, sekarang kita bicara tentang tantangan ya. Jadi kalau misalkan tantangan dalam ketahanan nasional itu apa? Yang pertama yang pasti tentang keamanan teknologi informasi. Ini apa ya? Tantangan yang menurut Ibu cukup sulit gitu ya untuk apa namanya kita hadapi saat ini karena kita juga tahu bahwa saat ini peradaban dunia ya itu namanya penemuan teknologi digital, kemudian adanya apa namanya era digital memudahkan kita gitu kan dalam aktivitas sehari-hari. Sekarang apa yang tidak bisa kita apa namanya kontrol dari handphone, semua ada di handphone ya, isi rekening, kemudian komunikasi kita gitu kan, cara kita apa namanya bersosial media gitu kan, semuanya dari handphone, sampai di kamera, di alarm dan lain sebagainya, semuanya udah di handphone ya. Jam udah kita ngeliat jam sekarang di handphone gitu kan, alarm sekarang pakai handphone, kamera sekarang pakai handphone gitu ya, udah kamera di handphone udah canggih-canggih gitu ya. Jadi untuk apa namanya mendapatkan informasi ya dari satu perangkat saja itu sudah dapat banyak gitu ya. Jadi kalau misalkan orang apa namanya mau terjamin, mau diretas gitu ya keamanannya hanya dari satu perangkat saja gitu. Jadi kalau misalkan satu aja sudah terretas gitu kan, informasi yang didapat itu sangat banyak. Nah, itu jadi masalah keamanan teknologi informasi. Nah, kalau kalian tahu juga sekarang juga Ibu nggak tahu ya, apakah kalian juga mengalaminya, tapi sepertinya juga sama ya. Kita tuh sering kali ditelepon spam banyak sekali ya. Jadi semacam apa namanya, nggak tahu itu dapat informasi nomor kita itu dari mana gitu kan. Kemudian kalau misalkan kalian iseng-iseng gitu ya, buka Google, sekalian ketik aja IKTP gitu ya di situ. Nah, itu kan data-data yang seharusnya itu terjamin keamanannya dan harusnya tidak ada dengan mudah kita cari bahkan di Google gitu kan ya. Nah, ini tapi banyak sekali data-data kita yang nggak tahu kok bisa ada tersebar gitu kan. Nah, kemudian adanya juga keandalan stabilitas mesin produksi. Ya, ini tantangan juga bagi kita ya karena kita masih banyak ya memang sudah banyak juga yang mandiri tapi masih banyak juga yang masih apa sih namanya mengandalkan gitu ya mesin produksi dari negara lain. Kemudian kurangnya keterampilan yang memadai. Nah, ini terkait dengan SDM. Bahwa SDM kita kalau misalkan kalian pernah mendengar ada namanya istilah apa ya sarjana kertas atau apa gitu. Jadi secara pendidikan gitu ya kita sudah melewati sampai jenjang SMA, kemudian sampai jenjang S1, S2 dan lain sebagainya. Tapi terkadang juga secara soft skill ya itu belum memadai. Ya, jadi masih banyak apa namanya hal-hal yang skill dasar yang seharusnya di apa namanya kita pahamin gitu ya. Contohnya saja skill apa namanya bahasa, kemudian adaptasi gitu ya, kemampuan komunikasi gitu kan. Itu masih sangat minim gitu ya. Kemudian adanya ketidakmampuan untuk berubah ya para pemangku kepentingan. Ini terkait dengan stakeholder dan pemerintahan. Kalau ini ya memang di luar kemampuan kita ya, tapi menurut Ibu sih selagi kita punya apa namanya wadah untuk menyalurkan sesuatu yang atau mengkritisi ya dengan baik, ya kenapa nggak kita gunakan gitu ya. Walaupun ya mungkin apakah itu didengar oleh para pemangku kepentingan atau tidak ya itu lain lagi ceritanya. Yang penting apakah kalian itu sudah menggunakan apa namanya media sosial kalian dengan baik gitu kan untuk apa namanya memberikan ataupun menyebarkan gitu ya sesuatu informasi yang penting, informasi yang mungkin berkaitan dengan kebijakan gitu kan.
Kan banyak ya wadah-wadah untuk itu gitu. Kemudian ada hilangnya banyak pekerjaan karena berubah ya menjadi sesuatu yang kita tahu dengan efisiensi gitu ya. Jadi banyak juga pekerjaan yang kemudian digantikan dengan AI gitu ya, dengan mesin dan lain sebagainya gitu ya. Nah, kalau misalkan itu tantangan pasti ada kemudahan dari itu. Kemudahannya apa saja? Yang pertama itu memberikan kesempatan lapangan pekerjaan, memberikan pendapatan bagi keluarga ya, mencukupi kebutuhan masyarakat sekitar gitu. Jadi era digital nih ada tantangannya, ada keuntungannya juga tentunya. Oke, jadi kalau misalkan kita kaitkan lagi ya digitalisasi itu dengan aspek ekonomi, sosial budaya, politik dan keamanan ya. Jadi kalau misalkan era saat ini adanya internet ya, itu pasti berdampak pada lapangan pekerjaan ya, ketergantungan kita pada asing, sumber daya manusia tidak dapat berkompetisi dan persaingan pasar bebas ya. Bisa juga kalau misalkan dari sosial budaya ya, itu salah satu perkembangan era modern dan era destruktif yang menyebabkan rendahnya interaksi manusia yang mengakibatkan kecenderungan lebih banyak berinteraksi di dunia maya dibandingkan dunia nyata. Ya kalau misalkan kita lagi nunggu gitu ya ataupun lagi di base gitu dulu sebelum era digital mungkin akan saling ngobrol gitu kan dengan orang yang di sebelahnya gitu kan. Kalau sekarang lebih banyak pegang handphone gitu ya. Nah, kemudian kalau misalkan dari aspek politik apa gitu ya, itu berdampak pada adanya modernitas dan disruptif dengan munculnya digitalisasi di bidang pemerintahan. Ini munculnya media sosial sebagai alat interaksi sosial menjadi tempat untuk penggiringan massa atau opini masyarakat yang menyebabkan adanya isu bohong, hoax gitu ya, dan munculnya berbagai isu yang saling menjatuhkan sehingga menyebabkan perpecahan bangsa. Nah, ini harus hati-hati ya kalian dalam berkomentar, beropini gitu. Share sesuatu gitu ya. Jangan sampai itu memicu perpecahan. Nah, kemudian kalau misalkan dari aspek pertahanan dan keamanan ya, jadi ancaman dari serangan luar negeri yang memiliki kepentingan kepada Indonesia menyebabkan melemahnya keamanan dan pertahanan nasional. Jadi ancaman dari udara saat ini menjadi ancaman yang perlu diwaspadai sebab teknologi saat ini berkembang pesat. Jadi kalau misalkan ancaman luar negeri itu berupa kejahatan digital ya. Jadi ini bisa menjadi ancaman ketahanan nasional. Oke, sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Silahkan yang ingin ditanyakan. Untuk yang XN-nya banyak ya. Menurut teknik optimasi non-linear ini minimal. Silakan untuk absen terlebih dahulu. Untuk
Oke, ada yang belum absen? Tugas kalian yang di minggu ke-9. Nah, itu sudah pernah Ibu upload belum ya? Silakan Raudiatul. Bu, saya lagi absen. Oh, coba nanti di list ya di grup ya. Oh iya begitu. Kalian itu yang tugas tentang bentar ya. Rubrik kuliah udah pernah Ibu upload belum ya? Ya, silakan. Kan harusnya ada pengganti ujian akhir ya. Jadi apa namanya? Diisi dengan mini project gitu ya. Kalau misalkan kalian sudah ambil Pancasila, pasti tahu ya apa yang harus dikerjakan ya. Cuman rubriknya apakah sudah pernah Ibu upload? Sudah Bu. Sudah ya? Di Sudah, Bu. GCR. Di GCR bukan? Ya Bu, sudah Bu. Oke, kalau sudah ya, kalau memang ada yang ingin ditanyakan ya, nanti silakan komen di apa namanya GCR-nya. Materi hari ini cukup sampai di sini. Ada yang ingin ditanyakan nggak? Mana ya? Kok Ibu nggak melihat? Di-upload di mana ya? Oh iya, ada rencana rubrik dan tugas ya. Di tugas ini berarti nanti dikerjakan di minggu ke-10. Bentar, aku cek ya. Minggu ke-10 dan minggu ke-11 ya. Minggu ke-12 dan apa namanya seterusnya kita presentasinya. Oke, ada yang ingin ditanyakan nggak? Apakah cukup? Kalau cukup. Oke, jika tidak ada yang ingin ditanyakan lagi, silakan Saira. Izin bertanya Bu, untuk tugas review jurnal artikel itu kan pada buatnya kayak satu-satu gitu jurnalnya di review. Itu dibiarin aja kayak gitu apa kami boleh submit terus dibuat ulang gitu ya Bu, dibenerin? Ibu akan lihat secara keseluruhan dulu ya. Jadi kalau memang sebagian besar ya salah seperti itu ya kemungkinan ya udah gitu ya. Apa namanya di-upload yang itu saja gitu ya, tidak perlu diperbaiki. Nanti Ibu baca dulu hasil reviewnya dan Ibu nilai apa namanya karena kalian kan sudah mau masuk mengerjakan mini project nih ya. Dan kebetulan memang belum UTS juga, jadi fokus di situ dulu gitu ya. Baik, Ibu. Oke, sama-sama. Ada yang lain? Oke, jika tidak ada lagi, Ibu cukupkan sampai di sini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih.